Shalom dan selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, puji syukur kepada Tuhan boleh mengalami perjumpaan dengan kita sekalian untuk kembali bersama sehati dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas. Mari kita bersama-sama meninggalkan sejenak kesibukan kita yang lain dan kita fokus untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jamin. Janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Kita akan menyambut pemberitaan firman Tuhan dari Matius pasal 8 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-17. Mari kita berdoa. Kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu Tuhan pada malam hari ini. Kami mohon ya Roh Kudus, bimbinglah kami. Anugerahkan hikmat pengetahuan bagi kami semua dalam merenungkan, dalam mendengar, dan dalam memberitakan firman-Mu ini. Terima kasih Bapa di sorga. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan kita hari ini diambil dari Matius 8 ayat 14-17. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenapnya demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang dalam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan separa kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Amin, firman Tuhan. Merenungkan perikop firman Tuhan malam ini, tema kita yakni dipulihkan untuk melayani. Dipulihkan untuk melayani. Pemulihan adalah satu tindakan yang dilakukan oleh Yesus kepada banyak orang di tengah-tengah berbagai pergumulan. Poin penting atau pertanyaan patut kita renungkan, sungguh banyak hal yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kita. Apa respon kita terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan kepada kita semua? Mungkin satu jawaban yang singkat Bapak Ibu Saudara-saudara untuk pertanyaan ini adalah tentunya bersyukur. Namun kata bersyukur, tindakan bersyukur tidak hanya menyatakan bahwa saya memuji dan memuliakan Tuhan. Tidak hanya dengan sekadar mengatakan terima kasih Tuhan. Tapi tentunya respon yang lebih nyata atas apa yang sudah Tuhan buat dan lakukan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, adalah hal yang sangat penting. Respon itu sekali lagi adalah sebuah tindakan yang nyata. Bukan sekedar kata-kata dan bukan sekadar puji-pujian. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam ini kita mendapati firman Tuhan memberikan suatu pengalaman yang luar biasa bagi kita, bagaimana tindakan Yesus
menyembuhkan ibu mertua Petrus. Dan tidak hanya itu, setelah pemulihan dan penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus kepada ibu mertua Petrus, banyak juga orang yang datang dan mengalami pemulihan. Namun menarik untuk kita simak dalam bacaan kita malam ini adalah bagaimana Yesus bertindak melakukan pemulihan itu. Kalau kita lihat dalam 4 kitab Injil, banyak hal dan cara yang Tuhan Yesus lakukan dalam memulihkan dan menyembuhkan. Mungkin dengan sebuah kata, mungkin dengan sebuah tindakan, mengambil benda yang ada di sekelilingnya. Tapi kali ini kita mendapati bahwa Yesus hanya sekedar menyentuh ibu mertua Petrus. Dan kemudian setelah itu sembuh. Satu pelajaran yang penting di sini adalah tentunya bukan tentang bagaimana cara Yesus memulihkan orang itu. Apakah dengan cara menyentuh, apakah dengan cara dia berkata-kata, atau mungkin tindakan langsung yang sifatnya mengarah kepada orang yang sakit, orang yang lumpuh, atau orang yang tidak mendengar, orang yang tuli. Namun kita mendapati di sini bahwa yang terpenting dari situ bahwa ketika Yesus menyatakan tindakan itu, maka orang yang menerima apa yang dilakukan Yesus itu dipulihkan. Saudara-saudara yang kekasih, menarik kita melihat setelah ibu mertua Petrus ini disembuhkan, seketika itu juga ia melayani Yesus dan orang banyak. Biasanya kalau orang yang baru saja sembuh, mungkin kita akan katakan istirahat dulu lah, kan habis sakit, baru saja dalam masa-masa pemulihan. Tapi yang dilakukan oleh ibu mertua Petrus adalah dia melayani Yesus. Suatu tindakan yang luar biasa, satu respon yang luar biasa yang dilakukan oleh ibu mertua Petrus, bahwa ketika ia mendapatkan pemulihan, dia tentunya tidak hanya sekedar mengatakan terima kasih, tapi ia menyatakan rasa syukurnya itu dengan melayani Yesus. Ini yang mau dikatakan sebuah tindakan nyata dalam merespon apa yang sudah dinyatakan Yesus dalam kehidupan kita. Tentu banyak hal yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, untuk merespon kasih Tuhan bagi kita semua dalam kehidupan kita. Mungkin tidak hanya persoalan kelemahan dan sakit kita, tentu juga persoalan ekonomi atau kebutuhan-kebutuhan hidup kita, perjuangan kita dalam mencari pekerjaan setiap hari. Tentu kita mengalami pemulihan, paling tidak ada spirit, ada semangat untuk senantiasa menjalani kehidupan ini. Dan kita yakini tentunya itu berasal dari Tuhan sendiri yang dianugerahkan bagi kita semua. Namun apa respon kita terhadap Tuhan yang buat, terhadap apa yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan ini? Apakah kita lupa atau kita lalai? Atau kita menganggap itu hal yang biasa saja? Saya sembuh itu mah karena saya menjalani pengobatan yang tekun selama ini. Saya mendapatkan pekerjaan ini karena ya saya didukung oleh teman-teman saya, oleh karena kepintaran saya, oleh karena keterampilan atau skill yang saya miliki. Namun sadarkah kita bahwa sesungguhnya itu semua wujud kasih Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga sepatutlah, selayaknya lah kita merespon itu dengan tindakan nyata sebagai wujud syukur di hadapan Tuhan. Satu poin penting juga yang kita dapati dalam pembacaan kita pada malam hari ini, saudara-saudara, bahwa ketika penulis Injil Matius mengatakan hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Sebuah ungkapan yang indah yang dikutip oleh Matius dari kitab Yesaya
Hal ini menegaskan kepada kita bahwa sejatinya segala kelemahan kita, segala pergumulan kita, segala penyakit kita, itu telah ditanggung oleh Yesus Kristus. Ia telah mati di atas kayu salib. Sebuah kasih yang begitu luar biasa. Ia telah bangkit sebagai sebuah kemenangan bagi kita. Dan apa yang disampaikan oleh Injil Matius ini tergenapi, bahwa sesungguhnya Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Kiranya ini semakin memberikan kekuatan bagi kita untuk mensyukuri segala nikmat kasih Tuhan yang tak terkirakan bagi kita semua, baik pribadi maupun dalam kehidupan keluarga. Tuhan memberkati kita, terpujilah Kristus, amin firman-Nya. Segala suku bangsa agungkan Tuhan, segala suku bangsa megahkan nama-Nya. Segala suku bangsa agungkan Tuhan, segala suku bangsa megahkan nama-Nya. Segala suku bangsa agungkan Tuhan, segala suku bangsa megahkan nama-Nya. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syukur, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berbagai bentuk pemulihan yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Tidak hanya kelemahan-kelemahan atau sakit kami, namun pemulihan dari berbagai bentuk pergumulan-pergumulan yang kami alami dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang sungguh baik, Engkau Allah yang penuh kasih. Mampukan dan tuntun kami ya Roh Kudus untuk dapat merespon setiap apa yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kami dengan ungkapan syukur, dengan tindakan yang nyata, untuk semakin memberi diri, menjadikan kehidupan kami untuk sarana atau alat kemuliaan bagi Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkati kami semua dalam kehidupan pribadi dan dalam kehidupan rumah tangga. Berkati kami semua dalam berbagai harapan dan kerinduan. Berkati kami semua dalam berbagai pergumulan-pergumulan kami. Bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh atau sakit, dan dalam masa-masa pemulihan mereka saat ini, Tuhan kami yakin Engkau menyembuhkan mereka. Engkau menyentuh mereka. Apa yang sudah Tuhan buat terhadap ibu mertua Petrus, kami yakin bahwa Tuhan juga menyatakan itu bagi semua saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam masa-masa pemulihan, bahkan dalam kelemahan tubuh. Kami terus juga menaikkan doa kami untuk pergumulan bersama yang kami hadapi sebagai bangsa, bahkan sebagai saudara-saudara yang hidup di muka bumi ini. Pergumulan pandemi COVID, Tuhan tolong kami, pulihkan bangsa bahkan bumi ini dari wabah ini Tuhan. Kasihani kami ya Tuhan, kasihani kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, berkati kami semua pada malam hari ini, juga dalam waktu istirahat tidur malam kami. Dan ampunilah kami dari segala salah dan dosa kami. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk kebersama-samaan kita pada malam hari ini melalui Sehati Dalam Doa Gereja Toraja Jemaat Warakas. Mari kita terus saling mendoakan satu dengan yang lain, tentunya di tengah-tengah berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan kita, dalam segala harapan dan kerinduan kita. Kiranya Tuhan menganugerahkan sukacita bagi kita semua dalam menjalani kehidupan setiap hari. Shalom bagi kita semua, tetap semangat dan bongi melo.